Tragedi Bintaro 2 adalah kecelakaan kereta api yang terjadi di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Terjadi di wilayah tersebut untuk yang kedua kalinya, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2013. Kecelakaan yang melibatkan kereta api rel listrik atau KRL komuter lain dengan truk tangki Pertamina yang membawa bahan bakar jenis premium sebanyak 24.000 liter di perlintasan kereta api Pondok Betung, Bintaro pada Senin pagi. Lantas apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut dan bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita simak. KRL komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang yang bernomor 1131 berangkat dari Serpong sekitar pukul 11.01. Kereta tersebut berangkat sedikit terlambat karena ada perbaikan AC. Peristiwa tabrakannya terjadi tepatnya di Jalan Ulu Jami Raya dekat dengan Pondok Betung dan lokasinya dekat dengan tragedi Bintaro 1. Kecelakaan kereta api terparah yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1987. Pada saat itu, truk tangki Pertamina melewati perlintasan rel. Padahal, KRL 1131 sudah sangat dekat akan melewati lintasan tersebut. Penyebabnya, palang pintu di Pondok Betung menutup lebih lambat, sehingga truk tetap bisa melintas. Menurut warga sekitar, palang pintu di Pondok Betung itu memang kerap terlambat turun. Petugas langsung mengibarkan bendera merah. KRL tak bisa untuk ngerem mendadak, dan akhirnya pukul 11.25 terjadilah tabrakan itu. Lalu, sekitar pukul 11.30, barulah terjadi ledakan beruntun selama 3 kali. Kejadian ini memakan korban, 4 orang penumpang KRL meninggal dunia, serta 3 petugas KRL pun meninggal dunia, yaitu Darman Prasetyo selaku masinis, asisten masinis Agus Suroto, dan teknisi kereta Sopian Hadi. Total 7 orang meninggal dunia, dan 73 orang mengalami luka-luka. Sebelum terjadi tabrakan, teknisi kereta bernama Sopian Hadi sempat meminta para penumpang di gerbong depan untuk segera mundur ke gerbong belakang. Sebelum kereta 1131 ini menghantam truk BBM Pertamina di perlintasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Diduga masinis, asisten masinis, dan teknisi sudah tahu bakal terjadi kecelakaan. Mereka memilih tetap di lokomotif dan memperingatkan penumpang ketimbang lompat dari kereta. Pada beberapa hari pasca kecelakaan, kecepatan di tempat kejadian perkara dibatasi 5 km per jam saja. Meskipun korban jiwa dari kecelakaan ini tidak sebanyak kecelakaan-kecelakaan sebelumnya, tetapi membuat PT KAI Komuter Jabodetabek melakukan pembenahan, seperti penambahan petunjuk keadaan darurat pada KRL. Mengingat pada saat kejadian, banyak penumpang yang kebingungan untuk membuka pintu saat darurat. Hasil penyelidikan KNKT memaparkan beberapa fakta. Investigasi KNKT menyebutkan ada beberapa penyebab kecelakaan. Salah satunya adalah palang pintu di Pondok Betung menutup lebih lambat sehingga truk tetap bisa melintas. Padahal kereta sudah sangat dekat. Pada saat kejadian, fakta di lapangan malah lebih parah. Palang pintu justru berada pada posisi terbuka sesaat setelah kejadian terjadi. KNKT menduga palang tidak diturunkan karena truk terlanjur berada pada lintasan. Sementara kereta sudah sangat dekat. Jika palang diturunkan, khawatir truk justru tidak bisa lolos dari tabrakan. Faktor kedua, kondisi rambu perlintasan kereta juga terdapat masalah. KNKT menemukan warna rambu perlintasan sudah dalam kondisi buram, termasuk jarak, fungsi, dan penempatan rambu yang tidak tepat. Temuan KNKT juga dijadikan alasan supir truk Pertamina yang mengklaim bahwa rambu tidak menyala pada saat kecelakaan, serta lokasi perlintasan juga yang menikung, membuat kendaraan truk Pertamina dan KRL 1131 tidak melihat satu sama lain. Jalanan di lokasi pun tidak rata, menghambat laju kendaraan truk Pertamina. Padahal situasi lalu lintas pada saat kecelakaan tidak terlalu padat, tetapi ada 2 motor di depan truk yang melaju lambat akibat jalanan rusak. KNKT mencatat seharusnya kecepatan minimum di lintasan adalah 12,8 km per jam. Sedangkan menurut versi PT Kereta Api Indonesia, truk justru menerobos palang pintu yang sudah mau menutup. Akibat kelalaian itu, truk tak bisa menghindar tabrakan. Pada saat kecelakaan, masinis baru dapat melihat truk dalam jarak 107 meter karena lintasan yang melengkung. Dalam jarak segitu, masinis sudah berusaha mengerem sebanyak 2 kali, tapi hasilnya nihil dan tabrakan tak bisa dihindarkan. Adapun jarak yang diperlukan untuk berhenti total
mencapai 235,4 meter. Dalam kondisi seperti itu, masinis, asisten masinis, serta teknisi sudah menyadari akan adanya tabrakan yang parah. Namun, mereka justru menutup pintu pengemudi dan memperingatkan penumpang akan adanya tabrakan, supaya penumpang bisa mengungsi ke gerbong yang paling belakang. Tragedi Bintaro 2013 adalah tragedi kecelakaan kereta kedua terbesar sejak terjadinya tragedi Bintaro 1 pada tahun 1987. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah sudah membangun jembatan layang Bintaro agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tempat tersebut dan perlintasan tersebut ditutup. Kejadian yang luar biasa dalam tragedi ini yaitu aksi heroik yang dilakukan oleh 3 petugas KRL dalam menghadapi situasi genting tersebut. Menurut penuturan salah satu saksi mata dalam kejadian tersebut, ia sempat melihat seorang petugas kereta yang keluar dari ruang kendali dan mengabarkan kepada penumpang bahwa kereta akan menabrak. Anehnya, setelah melakukan peringatan tersebut, sang teknisi kereta kembali ke dalam ruangan kendali dan seolah-olah bersiap untuk menanti ajal yang akan segera merenggut nyawanya. Direktur Utama PT KAI kala itu, Ignatius Jonan, mengatakan keputusan yang diambil oleh Darman dan kawan-kawan menunjukkan tanggung jawab dan dedikasi yang sangat besar terhadap tugas. Jarang sekali ada orang dengan hati yang sebesar dan semulia itu, ungkap Jonan. Menurut Jonan, bisa saja ketiga kru itu melompat sebelum tabrakan terjadi dan membiarkan kereta melaju kencang dan mereka bisa selamat. Namun resikonya juga sangat besar. Tabrakan itu akan menyebabkan gerbong yang hancur semakin banyak. Akibatnya korban yang jatuh akan jauh lebih besar. Yang mereka lakukan adalah tetap melakukan pengereman secara normal supaya seluruh rangkaian gerbong tidak terguling. Dan ketiganya lebih memilih tetap di garda terdepan walaupun harus merelakan nyawanya, yang pada akhirnya ratusan penumpang dapat terselamatkan. 10 hari berselang setelah kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2013, PT KAI resmi mengabadikan nama Darman Prasetyo selaku masinis sebagai Balai Pelatihan Teknik Traksi Yogyakarta, menyusul kedua rekannya yang juga mendapat perlakuan yang sama. Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian di Bekasi berubah menjadi BTP Sopian Hadi, dan Balai Pelatihan Operasional dan Pemasaran di Bandung berubah menjadi BP Opsar Agus Suroto. Selain mengabadikan nama mereka sebagai Balai Pelatihan, sebuah prasasti juga dibangun di Stasiun Tanah Abang untuk mengenang dedikasi mereka dalam bertugas. Itulah penjelasan tragedi Bintaro 2, kronologi, penyebab dan upaya yang dilakukan pemerintah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.